Agama yang optimistik mengajarkan setiap orang yang baik dapat masuk surga tanpa terkecuali, sekalipun ateis. Sebaliknya, agama yang pesimistik mengajarkan hanya seorang pecandu penghapusan dosa yang menggadaikan otaknya demi iman setebal tembok beton yang tidak tembus oleh cahaya ilahi manapun yang memonopoli surga. Mengapa ada orang yang justru memilih memeluk agama yang pesimistik? Dewa berkumpul dengan sesama dewa, iblis berkumpul dengan sesama iblis. Begitu pula, orang yang pesimistik akan cenderung memeluk agama yang juga pesimistik. Pernah terjadi, pada suatu hari, seorang ustadz atau kiai di masjid dengan speaker pengeras suara eksternal tanpa malu-malu berceramah. Ada yang mengatakan, orang baik akan masuk surga sekalipun non-muslim. Saya tidak setuju. Jika orang-orang baik bisa masuk surga, lalu untuk apa kita sholat 5 kali sehari? Sering juga terjadi, kemanapun berada, ketika terdapat 2 orang Nasrani saling mengobrol, obrolannya itu khas seperti ini. Orang-orang Buddhis baik sih orangnya, tapi karena tidak percaya dan tidak mengimani Yesus Kristus, orang-orang Buddhis masuk neraka. Mereka itu adalah kaum yang begitu pemalas menanam benih-benih karma baik, dan di saat bersamaan merupakan kaum yang begitu pengecut untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan buruk mereka sendiri. Yang hebat bukanlah menjadi pecandu penghapusan dosa, namun menjadi seorang berjiwa kesatria yang siap sedia bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan buruknya sendiri, dan yang mau menyingsingkan lengan baju untuk berbuat kebajikan. Untuk memuliakan Tuhan, ialah dengan cara menjadi seorang manusia yang mulia, bukan dengan menjadi seorang pendosa, penjilat, penuh dosa. Pendosa namun hendak berceramah perihal cinta kasih, kedamaian, kejujuran, kebaikan, kesucian, keluhuran, dan kemuliaan. Itu ibarat orang buta, hendak menuntun para butawan lainnya. Berbondong-bondong mereka melaju menuju jurang nista bernama neraka. Neraka pun dipandang sebagai surga. Ibarat Tuhan mengampuni dosa-dosa seorang penipu, Tuhan pun ditipu oleh sang penipu. Yang bodoh siapa di sini? Sudah tahu penipu, masih juga mau memakan klaim-klaim seorang penipu. Tuhan yang bodoh, pantas ditipu. Dalam Islam maupun Nasrani, ritual dijadikan substitusi alias pengganti dari perbuatan baik maupun pertanggungjawaban perbuatan-perbuatan buruk para Muslim maupun Kristiani. Sebaliknya, ritual dalam Buddhisme justru ialah berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Sehingga Buddhistik sangat bertolak belakang dengan dogma-dogma korup agama samawi. Lalu, apa dan seperti apakah ibadah dalam Buddhisme? Tidak semua orang sanggup memiliki yang namanya komitmen untuk menjalankan ibadah Buddhisme berikut. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi. Nibbana adalah tertinggi. Begitulah sabda para Buddha. Dia yang masih menyakiti orang lain, sesungguhnya bukanlah seorang pertapa. Tidak menghina, tidak menyakiti, mengendalikan diri sesuai peraturan,
memiliki sikap madya dalam hal makan, berdiam di tempat sunyi, serta giat mengembangkan batin nan luhur. Inilah ajaran para Buddha. Masih juga, para agamais pecandu penghapusan dosa tersebut merasa sebagai kaum paling superior, memiliki IQ tertinggi, memiliki standar moral tertinggi, sehingga mereka merasa berhak menghakimi kaum lainnya. Bung, hanya seorang pendosa yang butuh penghapusan dosa. Babi mereka sebut sebagai haram. Namun, penghapusan dosa bagi pendosa tentunya mereka sebut sebagai halal. Itulah halal lifestyle kaum agamais. Seolah-olah Tuhan lebih pro terhadap pendosa, alih-alih sebagai hakim yang adil kepada para korban dari para pendosa tersebut. Sang Buddha bersabda, "Para bikhu, ada 5 kualitas ini yang menghasilkan kepercayaan diri pada seorang yang masih berlatih." Apakah 5 ini? Di sini, seorang bikhu memiliki keyakinan dan bermoral, terpelajar, bersemangat, dan bijaksana. Ketakutan apapun yang ada pada seorang yang tanpa keyakinan tidak ada pada seorang yang memiliki keyakinan. Oleh karena itu, kualitas ini menghasilkan kepercayaan diri pada seseorang yang masih berlatih. Kitab komentar menerangkan, saratja adalah kondisi seseorang yang takut, enggan, dan tidak aman ketika harus muncul di hadapan publik atau mengambil posisi dalam urusan komunitas. Lawannya, wasaratja adalah kondisi di mana seseorang merasa nyaman dan percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain. Ketakutan apapun yang ada pada seseorang yang tidak bermoral, tidak ada pada seseorang yang bermoral. Oleh karena itu, kualitas ini menghasilkan kepercayaan diri pada seorang yang masih berlatih. Ketakutan apapun yang ada pada seseorang yang tidak terpelajar, tidak ada pada seseorang yang terpelajar. Oleh karena itu, kualitas ini menghasilkan kepercayaan diri pada seorang yang masih berlatih. Ketakutan apapun yang ada pada seseorang yang malas, tidak ada pada seseorang yang bersemangat. Oleh karena itu, kualitas ini menghasilkan kepercayaan diri pada seseorang yang masih berlatih. Ketakutan apapun yang ada pada seseorang yang tidak bijaksana, tidak ada pada seseorang yang bijaksana. Oleh karena itu, kualitas ini menghasilkan kepercayaan diri pada seorang yang masih berlatih. Ini adalah kelima kualitas itu yang menghasilkan kepercayaan diri pada seseorang yang masih berlatih.